Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, guru hasil kalian. Semoga tetap semangat dalam mengikuti seri pembelajaran matematika SMA. Masih ingat tayangan video yang lalu tentang aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi? Nah, dalam tayangan video kali ini akan kita coba lihat bagaimana pengaplikasiannya dalam berbagai hal. Oke, untuk itu kita akan saksikan. Bahasan kali ini akan mengupas lebih jauh tentang penerapan konsep-konsep pada video sebelumnya. Kita akan awali pengenalan terhadap beberapa istilah penting yang akan sering kita jumpai dalam pembahasan selanjutnya. Pertama, ada kejadian. Kejadian di sini maksudnya adalah sebuah hal atau peristiwa yang bermakna atau mungkin memiliki nilai terkait dengan tema pembicaraan. Perhatikan bahwa tidak setiap hal atau peristiwa itu bisa dikategorikan sebagai kejadian. Syaratnya bahwa hal atau peristiwa bisa dinilai sebagai kejadian dalam peluang adalah dia punya makna dan dia terkait dengan pembicaraan. Misal, kalau kita ingin mencari peluang dalam pengundian dadu, maka kita fokus pada pengundian dadunya, bukan bagaimana cara melemparnya atau bagaimana dilempar kemana dia gitu. Karena itu tidak berkaitan atau seperti itu. Maksudnya cara melempar itu dengan tangan kiri atau tangan kanan itu maksudnya. Oke, kemudian di situ ada ruang sampel. Ruang sampel di sini adalah himpunan. Untuk itu tolong ingat kembali pengertian himpunan. Himpunan sendiri adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Ada kata kunci dengan jelas. Yang anggotanya itu memuat semua kejadian, semua objek yang dibicarakan. Nah, anggota himpunan ini nantinya disebut dengan titik sampel. Jadi titik sampel ini adalah anggota himpunan ruang sampel. Anggota dari ruang sampel. Jadi kita sepakati dulu istilah ini sebagai definisi, sehingga ketika nanti kita bertemu dengan istilah ini kita paham apa yang dimaksud. Baik, kita mulai pembahasan tentang peluang. Peluang ini sendiri adalah sebuah perbandingan, yakni perbandingan antara semua kejadian yang sesuai dengan harapan terhadap semua kejadian yang mungkin. Jadi kalau kaitannya dengan definisi tadi, maka peluang sendiri bisa diartikan perbandingan total ruang sampel, total titik sampel yang memenuhi syarat, sesuai syarat terhadap jumlah bilangan kardinal dari himpunan itu banyak anggota terhadap ruang sampelnya. Dari definisi ini kita bisa membuat sebuah rumus bahwa peluang sebuah kejadian A itu adalah total titik sampel atau bilangan kardinal atau banyaknya anggota himpunan yang anggotanya adalah titik-titik sampel yang sesuai syarat, katakanlah N dari himpunan A dibagi dengan N ruang sampel atau himpunan semestanya. Dari sini dikatakan bahwa A kejadian yang sesuai, bahwa S adalah himpunan ruang sampel. Seperti itu. Nah, untuk itu mari kita coba lihat contoh berikut. Kemudian satu buah dadu, tentukan peluang munculnya bilangan prima. Baik, untuk menjawab masalah ini, kita sepakati dulu jenis kejadian dalam pengundian dadu. Dalam pengundian satu buah dadu, kejadian yang dimaksud adalah banyaknya titik pada sisi mata dadu, banyaknya titik pada sisi dadu yang menghadap ke atas. Atau mata dadu yang menghadap ke atas. Jadi kalau itu kita sepakati bahwa kita dapatkan bahwa ruang sampel yang mungkin ketika kita
lemparkan dadu, maka bergulir, akhirnya sisi menghadap ke atas itu mungkin muncul 1 titik atau 2 titik, 3, 4, 5, atau mungkin 6. Dari sini kita bisa lihat bahwa total anggota himpunan ruang sampel, atau biasa dituliskan dengan notasi bilangan kardinal. Kita ingat dulu, bilangan kardinal adalah bilangan yang mewakili banyaknya anggota sebuah himpunan. Ada 6 buah anggota. Nah, di antara anggota ruang sampel ini ada yang memenuhi persyaratan atau harapan muncul, yaitu bilangan prima, yakni 2, 3, atau 5, sehingga kita bisa dapatkan bahwa P sebuah kejadian munculnya bilangan prima, maka mungkin 2, mungkin 3, dan mungkin 5. Dari hal ini kita bisa tuliskan bilangan kardinal P adalah 3. Tadi disebutkan bahwa peluang adalah perbandingan antara kejadian yang sesuai harapan terhadap kejadian, semua kemungkinan kejadian atau ruang sampelnya, sehingga kita bisa tuliskan bahwa peluang munculnya kejadian P adalah NP per NS. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya, 3/6, sederhananya adalah 1/2. Untuk itu kita bisa simpulkan bahwa peluang munculnya bilangan prima pada pengundian 1 buah dadu adalah 1/2. Baik, bagi yang belum percaya bahwa pembelajaran tentang peluang itu tidak sulit, kita coba lihat contoh berikut. Dalam pengundian 3 koin logam, tentukan peluang munculnya sedikitnya 2 sisi angka. Nah, untuk menjawab ini, kita sepakati juga bahwa semua koin logam di dunia sedikitnya memiliki 2 sisi, dan uniknya bahwa kedua sisi itu memiliki karakter yang lebih dominan. Ada sisi yang lebih dominan angka atau nilainya, itu kita akan sebut dengan sisi angka. Kemudian ada sisi logam yang lebih dominan gambarnya, kita akan sebut dengan sisi gambar. Untuk itu, ruang sampel dalam pengundian 1 koin, ruang sampelnya kalau tidak sisi angka, sisi gambar. Bagaimana kalau 3 koin? Untuk itu coba kita lihat logika seperti ini. Andaikan sebuah ini mewakili pengundian koin pertama, pengundian koin kedua, dan pengundian koin ketiga. Nah, kita lihat di sini bahwa ada 2 kemungkinan. Maka koin pertama memiliki 2 kemungkinan, koin kedua juga 2 kemungkinan, koin ketiga 2 kemungkinan. Masalahnya adalah 2 ini dihubungkan dengan operasi apa? Tambah atau kali. Masih ingat kapan kita menggunakan operasi jumlah atau operasi perkalian? Ya, ketika salah satu pekerjaan tidak dapat ditinggalkan, itu merupakan tahapan sehingga harus perkalian. Kita lihat, seandainya salah satu kita tinggal, apakah benar kita mengundi 3 koin? Tidak, sehingga semua harus diundi. Dalam artian tidak ada koin yang boleh ditinggal, sehingga kita harus menghubungkan 2 dan 2 tadi dengan operasi perkalian, sehingga akan ada 8 kemungkinan semuanya. 2 kemungkinan kali 2 kemungkinan kali 2 kemungkinan. Untuk membuat ruang sampel yang lebih rapi dan tertata, kami tawarkan langkah seperti ini. Pertama, dalam benak kita bahwa kita akan membuat 8 anggota ruang sampel. Untuk itu 8 baris, diwakili 8 baris, maka baris kami tawarkan bahwa ini. Baris pertama kemudian berubah pada baris kedua, begitu seterusnya, setiap satu baris berubah. 4 baris, 6 baris, 8 baris. Kemudian pada koin berikutnya, kalau di sini 1 baris berubah, di sini kali 2 baris. Kemudian berubah 2 baris, berubah lagi untuk 2 baris, berubah lagi untuk 2 baris. G. 2 baris
Untuk sisi berikutnya berarti kali lagi 2. Di sini 4 baris untuk angka, dan di sana 4 baris juga untuk gambar. Seandainya ada koin lagi, maka 4 baris dikali 2, 8 baris angka, 8 baris gambar. Yang lain tinggal menyesuaikan pola. Maka kita akan mendapatkan baris-baris titik sampel yang lebih tertata dan terpola. Dari sini kita lihat bahwa ada 8 kemungkinan. Kita bisa katakan bahwa ruang sampelnya, langsung saja bilangan kardinal dari ruang sampel adalah 8. Di antara titik-titik sampel yang sesuai dengan harapan, sedikitnya 2 sisi angka. Baris pertama ada sisi angka, apakah memenuhi? Ya, diminta sedikitnya 2. Muncul 3, boleh dong. Saya akan beri tanda contreng untuk titik-titik sampel yang memenuhi harapan. Titik sampel pada baris kedua, iya, ada 2 angka. Oke. Hanya 1 angka, tidak memenuhi harapan. Ada 2 angka. Tidak, ini bahkan tidak ada angka sama sekali. Dari ini diperoleh bahwa banyaknya titik sampel yang memenuhi harapan adalah ada 4 kejadian. Dari 2 hal ini kita tinggal simpulkan bahwa peluang munculnya sedikitnya 2 sisi angka adalah NS. NE nya tadi 4, NS nya ada 8. Sederhananya adalah 1/2. Sudah dapat disimpulkan peluang munculnya sedikitnya atau minimal 2 sisi angka pada pengundian 3 koin logam adalah 1/2. Contoh berikut ini. Dari 3 pria dan 2 wanita akan kita bentuk sebuah tim yang terdiri dari 3 orang. Sekarang, berapa peluang terpilihnya 1 pria dan 2 wanita pada tim yang kita bentuk tadi? Oke, kita coba jawab. Jadi, yang pertama, kita akan membentuk sebuah tim. Dalam sebuah tim, masalahnya ini adalah kegiatan penyusunan atau kegiatan pengambilan. Kita lihat saja dalam sebuah tim apakah urutan orang-orang atau mereka yang terlibat dalam tim itu bermakna atau tidak. Ternyata untuk semua tim urutan tidak bermakna, sehingga pembentukan sebuah tim dikategorikan sebagai termasuk dalam kombinasi. Nah, sekarang kita tinggal lihatkan bahwa kita kombinasikan elemen pria terhadap elemen pria dan kita kombinasikan elemen wanita terhadap wanita. Untuk itu kita coba lihat. Saya beri nama misalnya B adalah kejadian, B adalah himpunan. Semua terpilihnya 1 pria dari 3 pria dan 2 wanita dari 4 pilihan, 4 wanita. Oke, untuk ini ternyata ada 2 kejadian yang dihubungkan. Kejadian pertama adalah memilih 1 pria dari 3 pria. Tadi kita sepakat bahwa tim adalah termasuk kombinasi, sehingga muncul di sini bentuk untuk NB-nya muncul bentuk kombinasi 1 dari 3. Ternyata wanita juga seperti itu, wanita juga akan dipilih, sehingga ada juga kombinasi wanita dari wanita, 2 yang diharapkan dari 4 yang bisa dipilih. Seperti itu. Kita coba hitung masing-masing. Masih ingat bentuk kombinasi ya? N faktorial, saya langsung dengan nilainya, dibagi N dikurang R, difaktorialkan, kemudian muncul R faktorial atau 1 faktorial. Wanita coba gitu, N faktorial, 4 faktorial per 4 dikurang 2 atau N dikurang R faktorial, muncul lagi R faktorial. Sederhanakan dulu operasinya. 2 faktorial, 1 faktorial.
jabaran dari 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Jabaran dari 2 faktorial adalah 2 kali 1 faktorial 1. Dari sini kita bisa sama-sama membagi dengan faktor yang senilai, sehingga sederhana dari 3 bagi 1 adalah 3. Untuk kombinasi pada wanita, 4 faktorial dibagi 2 faktorial 2 faktorial. Kita jabarkan masing-masing. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial yang sebelah kiri berarti 2 kali 1. 2 faktorial yang sebelah kanan artinya 2 kali 1. Sama, kita sederhanakan dengan cara membagi faktor yang sama pada pembilang maupun penyebut. Ini ternyata juga bisa sama-sama dibagi 2, sehingga sederhananya adalah tinggal 2 kali 3 dibagi 1 bernilai 6. Masalahnya adalah bagaimana kita menghubungkan nilai 3 dengan 6, apakah dengan operasi penjumlahan atau aturan perkalian. Kita lihat saja, boleh nggak ditinggal? Kalau saya hanya memilih pria saja, saya tinggal wanitanya, apakah terjadi sebuah tim yang diharapkan? Tidak, kita hanya pria aja. Begitu juga sebaliknya. Sehingga karena tidak ada kegiatan yang boleh ditinggal, maka ini terdapat dari aturan perkalian. Kita boleh lakukan di sini. Sehingga NB-nya adalah 18. Nah, sekarang semua kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya. Ruang sampel adalah terpilihnya 3 orang dari total 7 orang yang bisa dipilih. Oke. Singkatnya, dalam NB atau NA atau N kejadian yang diharapkan adalah perhatikan jenisnya, pria dari pria, wanita dari wanita. Nanti ketika menghadapi kasus lain mungkin warnanya atau sifatnya, merah dari merah, biru dari biru, dan seterusnya. Tapi ketika untuk himpunan semesta, maka sifatnya lebur menjadi sebuah sifat yang sama. Kita hanya memandang objek, orang dan orang, seperti itu. Kalau nanti warna, anggap aja buta warna, tidak ada warna di sana, artinya semua objek sama. Jadi langsung memilih 3 dari 7. Dari sini kita bisa simpulkan NS-nya sama tadi. Pemilih tim adalah kegiatan kombinasi, sehingga kombinasi 3 dari 7. Jabarannya adalah 7 faktorial dibagi 7-nya dikurang 3 dulu faktorial, kemudian muncul lagi 3 faktorial. 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Jabarkan. 7 faktorial artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bagi yang ingin menyingkat tulisan 4 kali 3 kali 1 dengan 4 faktorial boleh, untuk kemudian nanti disederhanakan dengan bentuk ini. Tapi ingin dijabarkan akan lebih aman, 3 faktorial juga dijabarkan 3 kali 2 kali 1. Kedua pembilang dan penyebut kita sama-sama bagikan dengan faktor yang sama, dan kemudian 6 adalah 3 kali 2 sehingga masing-masing dibagi 6. Sisa sederhananya 7 kali 5 bagi 1 bernilai 35. Nah, ketika sudah dapat dua nilai ini, maka pekerjaan hampir bisa dikatakan selesai. Saya tuliskan di sini bahwa peluang kejadian B adalah NB per NS. NB-nya tadi dapat nilai 18 dan NS-nya adalah 35. Ternyata tidak bisa sederhanakan. Baik, untuk itu tinggal disimpulkan bahwa peluang terpilihnya satu pria dan 2 wanita dalam pembentukan tim dari 3 pria dan 2 wanita
adalah 18/35. Sekarang kita coba naikkan sedikit level contohnya. Jika terdapat 3 bola biru dan 5 bola merah dalam sebuah wadah, kita akan ambil 3 bola. Tentukan peluang terambilnya 1 bola biru dan 2 bola merah jika pengambilannya sekaligus, dan bagaimana jika pengambilannya satu persatu, yang di antara pengambilan satu dengan lainnya dikembalikan dulu. Kita bisa sebutkan satu persatu dengan pengembalian. Dan bagaimana jika pengambilan itu satu persatu tapi tidak dikembalikan. Nah, untuk ini artinya ada 3 soal sebenarnya dari satu kondisi. Yang pertama, ketika kita mengambil 3 bola sekaligus, maka yang terjadi adalah kita mengambil secara acak sembarang 3 bola dari pilihan yang tersedia. Untuk ini berarti yang penting diharapkan adalah munculnya 1 bola biru dan 2 bola merah. Dalam logikanya, ketika kita mengambil dengan tangan kita, maka akan ada bola yang terletak lebih kanan, lebih kiri, ataupun lebih atas dan di bawah. Masalahnya apakah urutan itu bermakna atau tidak? Iya, ternyata tidak bermakna. Yang penting terdapat 1 biru dan terdapat 2 merah. Karena kata kunci urutan tidak bermakna, berarti proses kegiatan ini adalah kegiatan kombinasi. Nah, sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Untuk memperhatikan NS dan NA-nya, saya katakanlah A dulu misalnya. A terambilnya yang diharapkan satu bola biru dari berapa pilihan bola birunya? 3 ya. 3 bola biru dan diharapkan 2 bola merah dari tersedia 5 bola merah. Sedangkan nanti ruang sampelnya terambilnya kita anggap sama antara biru dan merah. Kita anggap dia bola saja. Dalam kata kunci pada ruang sampel kita buta warna. Untuk kejadian yang diharapkan kita perhatikan warnanya. Dari sini 1 dan 2 berarti kita harapkan ada 3 bola. Dari total bola yang tersedia 3 dan 5, 8 bola. Oke. Langkah kunci dalam penyelesaian adalah kita dapat mengenali kejadian yang diharapkan dengan ruang sampelnya. Selama ini kita bisa kenali dengan benar, maka selanjutnya tidak ada masalah, tinggal menyelesaikan saja. Baik, kita hitung masing-masing. NA. Tadi sepakat bahwa itu kegiatan kombinasi, muncullah bentuk kombinasi 1 dari 3. Kemudian untuk bola merah 2 dari 5, kombinasi 2 dari 5. Nah, apakah ada yang boleh ditinggal? Ambilnya biru saja, merah enggak, tidak terpenuhi syaratnya. Atau merah saja, birunya enggak, juga tidak terpenuhi syaratnya. Tidak ada boleh yang ditinggal, sehingga operasinya adalah aturan perkalian. Oke, secara jabaran maka ini artinya 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial. 1 faktorial. Bagi yang sudah lancar dan langsung ingin menulis 2 faktorial, silahkan. Misalnya di sini ditulis 5 faktorial, 5 kurang 2, 3 faktorial dulu, boleh. Jabarkan 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Ada operasi perkalian. Bagi Anda yang ingin menyederhanakan 3 faktorial, silahkan. Ingin menjabarkannya boleh juga. 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1, 1 faktorial 1. Kemudian ini 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial di sini artinya 3 kali 2 kali 1. Sedangkan terakhir 2 kali 1. Kita sederhanakan bilangan-bilangan yang sama. Kedua pembilangan penyebut sama-sama dibagi faktor yang sama. Ternyata 5 dengan 4 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, pembilang sisa 2.
Sederhananya adalah tinggal 3 kali 5 kali 2 per 1 bernilai 30. Nah, untuk NS nya tadi bola dari bola, warna tidak berpengaruh sekarang. Muncul kombinasi 3 dari 8. Kalau kita jabarkan 8 faktorial, 8 nya dikurang 3 faktorial, 3 faktorial, jabarannya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maaf, harusnya ini 5 faktorial ya. 5 faktorial di sini saya tuliskan di sini aja biar tidak bingung. Jabaran dari 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jabaran dari 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Kedua pemilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan faktor yang sama-sama dibagi 6, bersisa 8 kali 7 bagi 1 yang bernilai ya. Maka dari dua nilai ini tinggal disimpulkan peluang A adalah 3 NA per NS, 30 per 56. Kita bisa sederhanakan 15 per 28. Oke, itu untuk cara pengambilan pertama yang sekaligus. Bagaimana kalau pengambilannya satu persatu dengan pengembalian? Oke, untuk yang B, kita coba bayangkan bahwa ada pengambilan pertama, kemudian ada pengambilan kedua, kemudian ada pengambilan ketiga. Kemudian dalam setiap pengambilan ini akan muncul salah satu warna yang diharapkan salah satunya berwarna biru dan salah dua lainnya berwarna merah. Siapa yang duluan? Ya terserah. Misalkan aja di sini biru dulu, kemudian di sini merah, kemudian di situ merah. Nah, artinya kita langsung saja saya akan menghitung peluang di sini. Berapa banyak biru yang tersedia? 3. Jadi di sini langsung saja NA per NS ya. Banyak biru yang tersedia pada pengambilan pertama adalah 3. Kemudian banyak total bola yang bisa kita pilih adalah 8. Pada pengambilan pertama peluangnya 3 per 8. Dilanjutkan dengan pengambilan kedua. Masalahnya adalah salah satu bola biru yang sudah kita ambil tadi kita kembalikan lagi untuk kemudian diacak, kemudian dilakukan pengundian lagi atau pengambilan undi lagi. Artinya pada pengambilan kedua biru tetaplah 3 dan merah tetaplah 5, sehingga ketika kita menggunakan merah kita bisa mendapatkan peluangnya adalah banyaknya total bola merah 5 dibagi banyaknya total seluruh bola 8. Setelah didapatkan ini kita kembalikan lagi yang kita dapatkan merah tadi. Jadi yang awalnya 5 diambil 1 tinggal 4, balik lagi satunya, kembali lagi menjadi 5. Sehingga di sini NA nya kembali tetap menjadi 5 dan di situ kembali menjadi 8. Nah, masalahnya seperti yang saya katakan tadi, siapa yang duluan ternyata berpengaruh. Mungkin saja M duluan, mungkin saja M kedua dan seterusnya. Jadi karena kita menyusun, susunan berpengaruh, urutan bermakna, maka ini sebenarnya permutasi. Kemudian karena permutasi ini melibatkan ada kelompok yang identik yang sejenis, maka ini termasuk dari permutasi unsur yang sama. Yang permutasi unsur sama adalah salah satu kelompok beranggotakan 2 dari total seluruhnya ada 3. Berikutnya bagaimana kita menghubungkan nilai-nilai ini? Apakah ada yang boleh ditinggal? Apakah sesuai dengan harapan? Ternyata tidak. Hanya satu merah. Ini hanya merah saja. Tidak ada satupun yang bisa ditinggal. Sehingga hubungannya adalah aturan perkalian. 3 per 8 dikali 5 per 8 dikali 5 per 8 dikali definisi 3 faktorial. Ingat ini unsur yang sama ya.
Kalau hati-hati ada lambangnya, 3/8 kali 5/8 kali 5/8 kali 3 kali 2 kali 1/2 kali 1, sederhanakan sehingga tinggal 3 kali 5 kali 5 kali 3, 15 kali 15, 225 dibagi 8 kali 8 kali 8, 8 pangkat 3 atau 2 pangkat 3 pangkat 3, 512. Yap. Berbeda bukan? Berbeda cara pengambilan, berbeda juga peluangnya. Nah, kita bandingkan dengan cara yang C. Pengambilannya satu persatu, berarti logikanya ada pengambilan pertama, ada pengambilan kedua, dan ada juga pengambilan ketiga. Kita dengan cara langsung NA per NS pada setiap pengambilan. Pada pengambilan pertama sama seperti tadi, yang penting diharapkan munculnya salah satu biru dan salah dua lainnya merah. Sekarang saya coba tuliskan merah, biru, merah, misalnya seperti itu. Pada pengambilan harapannya adalah merah. Berapa total bola merah yang tersedia? Tersedia 5 bola merah, sehingga di sini 5 per total bola seluruhnya 3 dan 5, 8. Bedanya pada metode pengambilan ini adalah tanpa pengembalian. Ketika salah satu bola sudah diambil, dalam hal ini merah, maka sekarang kita menghadapi sisa 4 merah dan sisa tetap 3 biru karena belum diambil, 4 dan 3. Dalam pengambilan yang kedua harapannya adalah terambil bola biru. Tadi bola birunya masih ada 3, tapi total bolanya dari 8 terambil 1, tinggal 7 sekarang. Dengan logika yang sama, pengambilan ketiga diharapkan berwarna merah. Awalnya tadi 5, terambil 1 pada pengambilan pertama, bersisa 4. Kemudian total bola yang awalnya 8, terambil 1 tinggal 7, terambil lagi 1 tinggal 6. Kemudian antara urutan ini ternyata berpengaruh, urutannya bermakna, sehingga inilah kegiatan permutasi. Dan permutasi ini kebetulan melibatkan ada unsur yang sama, sehingga muncullah permutasi unsur yang sama yang salah satu anggotanya 2, kemudian dari total 3. Kita coba lanjutkan. Oke, untuk hubungannya secara logika tadi bahwa tidak ada yang bisa ditinggal, semuanya wajib dikerjakan, pertama, kedua, dan ketiga wajib dikerjakan, sehingga aturan perkalian. Kita tinggal hitung 5/8 dikali 3/7 dikali 4/6 dikali 3 faktorial per 2 faktorial. Permutasi unsur yang sama ya. 5/8 kali 3/7 dikali 4/6 dikali 3 kali 2 kali 1 per jabaran faktorial seperti ini. Oke, kita sederhanakan yang sejenis. Kedua pembilangan penyebut sama-sama dibagi 3, bersisa 2. Berikutnya 4 dan 2, 4 dengan 8 sama-sama dibagi 4. Di sini habis, di sini tinggal 2. Sudah tidak ada lagi yang bisa dibagikan faktor yang sama, sehingga bersisa 5 kali 3 dibagi 2 kali 7 kali 2. Hasilnya adalah 15/28. Ya, ada yang unik di sini. Untuk setiap kasus, maka cara 1 dan cara 3 selalu memberikan hasil akhir yang sama. Sama-sama bernilai 15/28. Saya ulangi, untuk setiap kasus seperti ini, pengambilan bola berwarna dari sebuah wadah, maka cara pengambilan sekaligus maupun cara pengambilan satu persatu tanpa pengembalian akan memberikan hasil akhir yang sama. Oke, bisa dipahami. Kita sampai pada bahasan submateri yang terakhir dalam peluang, yakni kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat di sini maksudnya adalah sebuah kejadian yang bergantung pada kejadian lainnya. Di sini dikenalkan sebuah notasi peluang kejadian A dengan syarat
B telah terjadi lebih dahulu. Cara membacanya, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, atau kita bisa dengan penyebutan yang lebih sederhana ke depannya, peluang kejadian A dengan syarat B. Dirumuskan sebagai peluang kejadian A terjadi dan bersamaan peluang kejadian B juga terjadi. A iris B artinya kejadian A terjadi sekaligus kejadian B juga terjadi, dibagi dengan syaratnya peluang kejadian B. Ternyata rumus ini bisa kita sederhanakan dengan logika lain. Maksudnya ada cara lain, yakni saya istilahkan dengan penyederhanaan. Saya bisa tuliskan cara satu, cara dua. Penyederhanaan ruang sampel. Maksudnya nanti ketika kita menghadapi peluang kejadian A dengan syarat B, kita bisa memandang bahwa kejadian prasyarat tadi sebagai ruang sampel baru. Jadi memandang bahwa kejadian syarat prasyarat sebagai ruang sampel. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita coba latihan soal berikut ini. Berikut diberikan data alumni SMA Negeri 5 Berau. Sebelum ditanya data ini fiktif, di sini dikategorikan data alumni bergender pria dan bergender wanita, kemudian dengan status yang sudah bekerja dan tidak bekerja. Kira-kira seperti ini. Artinya ada 800 alumni pria yang sudah bekerja, ada 700 alumni wanita yang belum bekerja, dan seterusnya. Total alumni pria ada 900 yang terdata, total alumni yang telah bekerja ada 1200, total alumni yang belum bekerja terdata 800, total semua alumni yang terdata 2000. Dari sini aja kita sudah bisa lihat bahwa 2000 ini bertindak sebagai ruang sampel. Nah, untuk lebih memahami itu kita akan coba jawab bagaimana kalau ada 6 masalah. Diminta tentukan peluang jika seorang alumni dipilih secara acak. Ada pemilihan secara acak. Tentukan peluang terpilihnya alumni pria sampai dengan pertanyaan ke-6. Oke, untuk itu sebelumnya kita akan coba buat semacam tabel baru. Kalau ini tadi adalah tabel data mentahnya, kita akan turunkan tabel peluangnya untuk lebih memudahkan kita dalam menjawab. Ini adalah tabel data, kita buat tabel peluang. Ada pria, wanita, kemudian alumni yang telah bekerja, ada alumni yang belum bekerja, jumlah yang terdata. Peluang adalah NA dibagi NS, sehingga di sini yang tadi 800, peluangnya adalah 800 per 2000. Peluang wanita berarti 400 per NS atau ruang sampel per 2000. Artinya 1200 juga per 2000. Singkatnya, semua nilai-nilai ini dibagi dengan ruang sampel 2000. Sehingga di sini pasti 1100 per 2000. Di situ 700 per 2000. Di bawahnya 800 per 2000.
sino 900 per 2000 di sono, dan terakhir oke. Nah, artinya kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang lebih sederhana untuk memudahkan kita dalam menjawab. Tadi pertanyaannya adalah tentukan peluang terpilihnya alumni pria, sehingga yang A langsung saja. Terpilihnya alumni pria, saya bisa tuliskan alumni pria adalah 800 per 2000 sama-sama dibagi dengan 100, sama-sama, kemudian sama-sama dibagi dengan 4, 2 per 5, atau boleh 0,4. Kemudian pertanyaan yang B, tentukan peluang terpilihnya alumni yang tidak bekerja. Peluang alumni yang tidak bekerja. Peluang alumni yang telah bekerja. Alumni yang telah bekerja tidak disebutkan bahwa gendernya pria atau wanita, sehingga kita akan memandang nilai yang ini. Yang penting dia sudah bekerja, boleh pria boleh wanita. Ini saya tulis di sini bekerja. 1200 per 2000 sama-sama dibagi 600, 2 per di 200, 6 per 10 atau 3 per 5 atau 0,6. Kemudian maaf, sepertinya ada yang salah. Yang A, saya kembali, maaf ya. Total alumni pria, tidak disebutkan dia sudah bekerja atau belum, sehingga yang saya ambil ini keliru. Seharusnya total alumni pria, boleh yang bekerja, boleh tidak bekerja. Oke, saya harus di 900. Per 20 0,45 ya. Kita bisa jawab yang C. Alumni laki-laki yang bekerja, alumni pria dan bekerja, berarti dalam hal ini peluang alumni pria Iris bekerja. Ini 800 per 2000, sederhananya 0,4. Bisa diterima bukan? Lanjut. D. Alumni yang telah bekerja jika dia pria. Dalam hal ini terdapat sebuah syarat yang diminta pria dulu, baru kita perhatikan bekerja atau bukan. Dalam hal ini peluang dia bekerja dengan syarat dia alumni pria. Dalam hal ini kita punya dua cara. Cara pertama tadi dengan rumus peluang alumni bekerja sekaligus dia adalah alumni pria dibagi dengan syaratnya. Peluang alumni pria bekerja dan alumni sama ya, dalam irisan dan urutan tidak berpengaruh, sehingga langsung saja saya boleh ambil nilai 0,4 dibagi alumni pria 0,45 ke hasilnya adalah 0,889. Nah, ini saya boleh tuliskan sebagai cara rumus atau cara 1.
Cara 2, penyederhanaan logika. Cara penyederhanaan logika, penyederhanaan semesta maksudnya, penyederhanaan ruang sampel. Maksudnya, ruang sampel yang kita lihat hanya adalah syaratnya alumni pria. Jadi yang kita lihat hanya alumni pria saja. Anggap saja data itu hanya ada ini. Nah, tinggal kita lihat ini menjadi ruang sampelnya 900 ini, kemudian yang bekerja 800. Dalam ini saya tuliskan dulu total alumni pria 600, itu bertindak sebagai ruang sampel total. Kemudian ada alumni yang bekerja, pria bekerja 800. Ini menjadi NA nya atau N, sehingga peluang bekerja dengan syarat alumni pria langsung saja 800 per 900. Hasilnya juga sama 0,889. Oke, dari dua cara ini nanti Anda sendiri yang simpulkan yang mana lebih mudah. Untuk lebih memantapkan, kita coba yang pertanyaan terakhir, E. Maaf, masih ada 2 pertanyaan terakhir. Yang E, alumni yang bekerja, berarti peluang alumni yang bekerja dengan syarat dia harus wanita, berarti alumni wanita. Saya tulis AW. Cara 1 dengan rumus, berarti muncullah peluang, saya singkat aja B aja, dengan syarat alumni wanita, peluang bekerja iris alumni wanita dibagi dengan peluang syaratnya alumni wanita. Dalam hal ini alumni bekerja dan wanita tadi ada di sini. Dia sudah bekerja dan dia harus wanita, berarti 400 per 2000 ini. Dibagi dengan sebuah peluang alumni wanita. Peluang alumni wanita tidak disebutkan apakah dia sudah bekerja atau belum. Berarti ini 11.100 per 2000. Ada sebuah bentuk operasi pecahan dibagi pecahan, sama saja dengan pecahan pada pembilang itu, pembilang dikali kebalikan pada penyebut. Dalam operasi perkalian, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga kita sama-sama bisa membagi 2000, kemudian sama-sama bagi 100, sama-sama dibagi 2000, sama-sama dibagi 100, bersisa 4 per 11. Oke. Kemudian bagaimana kalau cara kedua, yaitu penyederhanaan ruang sampel. Kali ini ruang sampel kita adalah alumni wanita, sehingga S-nya adalah alumni wanita. Dalam hal ini alumni wanita ada 1100. Kemudian dari kali ini kita tidak memandang data yang lain, hanya ini saja, alumni wanita saja. Dari sana yang sudah bekerja ada 400, sehingga kejadian yang diharapkan, kejadian di sana bekerja dengan syarat dia alumni wanita ada 400, sehingga peluang bekerja dengan syarat dia alumni wanita adalah NA nya dibagi NS nya, sama-sama dengan 100, tinggal 4 per 11 sama. Untuk lebih memantapkan, kita coba yang E, yang F. Yang F adalah bagaimana peluang jika dia adalah wanita, peluang terpilihnya wanita jika dia belum bekerja. Siapa syarat sini? Ini syaratnya, belum bekerja. Peluang dia wanita, alumni wanita dengan syarat tidak bekerja.
syarat 1. Secara rumus, peluang alumni wanita dengan syarat dia tidak bekerja adalah peluang kejadian terpilihnya alumni wanita iris atau sekaligus dia tidak bekerja dibagi peluang syaratnya, peluang tidak bekerja. Oke, dari sana kita bisa dapatkan peluang alumni itu harus wanita, kemudian dia tidak bekerja, irisannya ada di sini, 700/2000. Dibagi peluang yang tidak bekerja. Tidak bekerja maksudnya tidak disebutkan gendernya pria maupun wanita, berarti yang totalnya ini 800/2000. Kembali lagi kita menghadapi sebuah bentuk pecahan, dibagi pecahan yang atas dikali kebalikan pecahan yang bawah. Kedua posisi pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi dengan 2000, kemudian sama-sama dibagi dengan 100, sederhananya tinggal 7/8. Cara 2, saya yakin banyak siswa di sini yang sudah paham penyederhanaan ruang sampel. Kali ini ruang sampelnya kita anggap syaratnya tidak bekerja ini. Nah, dari data yang tidak bekerja totalnya ada 800, berarti ini menjadi ruang sampelnya sekarang, sehingga S nya adalah tidak bekerja. Tidak disebutkan tidak bekerja ini apakah bergender pria maupun wanita, sehingga NS nya 800. Dari sini ada mintanya adalah alumni itu harus wanita, khusus untuk kolom ini saja yang wanitanya adalah 700. Jadi dalam penyerahan ruang sampel kita seakan-akan melupakan data lainnya, yang hanya kita perlu hanya tidak bekerja saja. Alumni wanita pada NS baru, dalam hal ini NAW nya ada 700. Dari kolom ini saja kita menyederhanakan ruang sampel sekarang, yang lainnya kita cuekin. Dari sini wanitanya ada 700. Dari dua hal ini dengan sangat mudah kita bisa dapatkan peluang alumni wanita dengan syarat dia tidak bekerja adalah NA 700/800. Nama penyebut sama-sama dibagi 100, tinggal 7/8. Dan saya yakin tidak sulit bagi Anda.